Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Web Scraping Review Cafe di Tasikmalaya dengan menggunakan SERP API. Saya di sini tidak sendiri, ditemani dengan 5 teman saya. Yang pertama, Fahri Akmal Budiana. Saya sendiri Nadib Zuhairi Abdillah. Kedua, Hari Setiaji. Yang ketiga, yang keempat, Muhammad Bayu Setiawan. Yang kelima, Reza Muhammad Rahman. Dan yang terakhir, Triana Alfarizi Suryaman. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, kepada Hari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web scraping dan kode dari web scraping tersebut. Web scraping adalah proses pengumpulan informasi dari halaman web secara otomatis dengan menggunakan program atau script. Web scraping melibatkan pengambilan HTML atau sumber kode halaman web, kemudian menganalisis dan mengekstraksi informasi yang relevan. Baik, sebelum memulai scraping, di sini kita bisa install terlebih dahulu modul Python Google Search Result dengan command line yaitu pip install Google Search Result seperti pada layar. Lalu dapat di-run kode tersebut dan hasilnya akan seperti berikut. Kemudian melakukan import library dengan kode seperti pada tampilan dan dapat di-run kodenya seperti berikut. Selanjutnya yaitu melakukan web scraping. Di sini engine yang kami gunakan yaitu menggunakan Google Maps dan kami data yang kami lakukan scraping yaitu data review dari kafe di sekitar Tasikmalaya. Dan API yang kami gunakan yaitu SERP API. Lalu di sini kami batasi data yang diambil yaitu kafe yang hanya memiliki review lebih dari 100. Untuk kodenya dapat dilihat pada tampilan di layar. Dan hasil outputnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan scraping review. Di sini data review kafe akan dibatasi hanya 50 review untuk setiap kafe. Untuk kodenya dapat dilihat pada layar. Dapat ditunggu sebentar karena kodenya sedang proses running. Lalu selanjutnya yaitu melakukan ekspor data ke dalam file CSV dengan nama file yaitu review cafe tsm.csv. Dan hasil outputnya dapat dilihat sebagai berikut. Mungkin sekian penjelasan mengenai kode web scraping dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hari yang telah menyampaikan. Lalu yang selanjutnya ada case holding yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Case holding adalah proses dalam pengolahan teks yang mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau huruf besar. Tujuannya adalah untuk menyamakan format huruf dalam teks sehingga memudahkan dalam pemrosesan dan analisis teks. Case holding memungkinkan penggabungan kata-kata menjadi satu entitas yang sama sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan konsisten. Dapat dilihat di layar codingan tahap case holding. Dapat di run, lalu akan dilihat outputnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya kepada Pak Hari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan bagian tokenizing. Tokenizing di sini yaitu proses pemisahan teks atau kalimat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Token dapat berupa kata, frasa, atau simbol tertentu yang memiliki arti atau makna dalam konteks yang diberikan. Tujuan dari tokenizing adalah untuk memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil agar dapat diolah lebih lanjut. Kelompok kami telah membuat tahap tokenizing tersebut seperti pada layar dan akan menghasilkan output seperti ini. Terima kasih, kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada Pak Hari. Selanjutnya, untuk filtering akan disampaikan oleh Triana. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk tahap filtering ini adalah suatu proses penyaringan atau memfilter data yang diperoleh dari proses web scraping. Nah, untuk tujuannya itu untuk menyaring dan mempertahankan hanya data yang diperlukan atau menghilangkan data yang tidak relevan. Nah, untuk proses filtering ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan metode tergantung pada jenis data yang diinginkan. Nah, untuk remove stop word ini adalah kata yang umum digunakan yaitu the, and, dan in untuk dihapus. Nah, untuk kodenya itu seperti pada layar. Dan untuk outputnya sebagai berikut. Nah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Triana. Selanjutnya ada tahap steaming yang akan disampaikan oleh Reza Muhammad. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi stemming. Stemming adalah proses dalam pemrosesan teks yang mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya atau kata dasar dengan cara menghapus imbuhan atau akhiran kata. Tujuannya adalah untuk mengurangi kata-kata yang bervariasi menjadi bentuk dasar yang sama, sehingga memudahkan dalam analisis dan pemrosesan teks. Dapat dilihat contoh kodenya, dan jika di-run, maka outputnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu proses ekspor data ke CSV dengan nama file review data hasil cafe.csv. Untuk kodenya dapat dilihat pada layar dan hasil outputnya sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reza yang telah menyampaikan tahap steaming. Selanjutnya tahap IDE. Kepada Bayu, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai EDA. EDA atau Exploratory Data Analysis merupakan proses analisis data yang bertujuan untuk menggali informasi dari data yang ada. Nah, jadi dengan melakukan EDA, pengguna akan sangat terbantu dalam mendeteksi kesalahan dari awal, dapat mengidentifikasi outlier, mengetahui hubungan antara data, serta dapat menggali faktor-faktor penting dari data. Di dalamnya juga termasuk proses penanganan missing values, outlier, reduksi dimensi, pengelompokan, transformasi, dan distribusi data. Bisa teman-teman lihat, ini adalah kodenya. Silahkan di... Nah, bisa teman-teman lihat, ini juga adalah outputnya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bayu telah menyampaikan IDE. Yang terakhir, kepada Hari akan menyampaikan visualization word cloud. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Visualization word cloud adalah sebuah metode untuk memvisualisasikan data teks ke dalam bentuk gambar yang terdiri dari kata-kata yang paling sering muncul dalam teks tersebut. Word cloud memberikan gambaran visual yang intuitif tentang frekuensi kemunculan kata-kata dalam teks, di mana kata-kata yang muncul lebih sering akan ditampilkan dalam ukuran yang lebih besar, sementara kata-kata yang muncul lebih jarang ditampilkan dengan ukuran yang lebih kecil. Word cloud sering digunakan untuk memvisualisasikan data seperti hasil survei, analisis sentimen, berita terkini, dan lain-lain. Dengan melihat word cloud, seseorang dapat dengan cepat melihat kata-kata yang paling sering muncul dan mendapatkan gambaran umum tentang topik atau pola yang ada di dalam teks tersebut. Di sini kami menggunakan word cloud untuk memvisualisasikan review positif dan negatif dari kafe tersebut. Untuk kode dari word cloud review positif dapat dilihat pada gambar.
dan hasil outputnya akan seperti berikut. Dan untuk workload review negatif, hasilnya akan seperti berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.